Oke, baik. Assalamualaikum. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen penguji yang sudah hadir. Izinkan saya untuk memulai presentasi seminar proposal tesis saya dengan judul Analisis Pemilihan Lokasi Warehouse sebagai Tempat Transit Pengiriman Menggunakan Metode Set Covering Problem. Dengan dosen pembimbing pertama Prof. Suef dan dosen pembimbing keduanya ada Prof. Tatang. Baik, saya langsung mulai saja. Di presentasi ini saya akan menampilkan tiga bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi. Kita masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Di sini latar belakangnya itu fungsi utama logistik dalam distribusi itu terdapat tiga, yaitu pengolahan transportasi, penyimpanan, dan distribusi barang. Lalu semuanya harus dilakukan dengan efisien dan efektif untuk memastikan kepuasan pelanggan dan keberlanjutan. Untuk menurut Chopra dan Mendel di 2016, keuntungan penempatan warehouse yang strategik itu dapat meminimalisir biaya transportasi, mempersingkat lead time, meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan, dan efisiensi operasional dan logistik. Dari semua itu dapat meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Di sini saya akan membahas latar belakang lebih spesifik lagi. Jadi di sini ada tiga stakeholder, yaitu PTX, PTY, dan PTZ. Jadi permasalahan utamanya adalah PTX ini sebagai principal company, lalu ada PTY sebagai distribution company, dan PTZ sebagai uh, end distribution company. Jadi dia perusahaan yang menjadi gudang dan sekaligus sales dari PTX. Jadi PTY di sini cuma sebagai middleman untuk mengantarkan barang dari PTX ke gudang PTZ gitu. Nah, lalu permasalahan utamanya adalah karena gudangnya berbeda antara PT X dan PT Z, lalu PT X setiap mengirimkan barang itu tidak melakukan double check terhadap buffer stock yang ada pada gudang PT Z. Jadi eh, setiap melakukan pengiriman barang cenderung menjadi lebih ke overstock. Lalu karena jadwalnya yang kurang baik tersebut, jadi kami di sini sebagai PTY utilisasi truknya menjadi rendah karena ketika nanti terjadi overstock di sana sehingga gudang penuh dan tidak bisa dibongkar, maka unit dari PTY akan menjadi gudang sementara atau temporary storage, yaitu unitnya menginap di lokasi bongkaran PTZ gitu. Jadi di sini saya tampilkan juga durasi rata-rata dalam pengiriman itu hampir 30%, hampir 50% selalu menginap 1 sampai 2 hari. Lalu yang paling lama itu pernah mencapai di 7 hari tidak terbongkar unitnya. Jadi pembahasan operasional PTX latar belakangnya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Lalu dari sini PTY menawarkan solusi untuk menghandle distribusi dari hulu ke hilir eh, sehingga menjadi win-win solution antara PTX dan PTY, di mana PTX tidak perlu mengeluarkan cost overcharge lagi untuk unit PTY yang menginap dan meniadakan cost third party logistik sebagai warehouse penyimpanan setelah produksi di eh, di gudang dekat dengan principal company-nya. Nah, oleh karena itu, PTY di sini menawarkan win-win solution berupa PTY akan melakukan investasi pada gudang yang berlokasi di Jateng dan Jatim. Jadi disclaimer-nya, PTY ini memenangkan tender untuk distribusi di area Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem penentuan lokasi warehouse untuk PTY sebagai transporter untuk tempat transit pengiriman yang optimal menggunakan metode set covering problem. Lalu alasan utama kenapa SCP yaitu eh, ada 4 di sini, yaitu pertama dari Alizadeh dan Nishi, itu potensial dalam efisiensi logistik komersial dan penentuan lokasi warehouse. Lalu dari Daskin 2011 mengidentifikasi kombinasi lokasi warehouse dengan biaya total minimal dan kebutuhan terpenuhi. Lalu yang ketiga memastikan bahwa setiap lokasi distribusi atau pelanggan dapat terlayani dengan efisien
mengurangi waktu pengiriman dan meningkatkan kepuasan pelanggan oleh Church and Rivel tahun 1974. Lalu yang terakhir menyaring solusi yang tidak efisien dan hanya mempertimbangkan kandidat lokasi yang memberikan cakupan layanan terbaik dengan biaya minimal. Itu oleh Torregas et al. 1971. Baik, jadi di sini udah masuk ke perumusan masalah. Jadi yang pertama, perumusan masalah di sini ada tiga. Yang pertama, bagaimana sebaran permintaan barang yang harus dipenuhi oleh manajemen distribusi logistik PT X. Lalu yang kedua, bagaimana kondisi lokasi warehouse saat ini dalam mendukung operasional existing. Dan yang ketiga, bagaimana rekomendasi lokasi warehouse yang optimal sebagai tempat transit pengiriman barang. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama mengidentifikasi dan memahami persebaran dan volume permintaan yang harus dipenuhi oleh manajemen distribusi logistik PT X. Lalu yang kedua menilai efektivitas lokasi warehouse saat ini dalam mendukung operasional distribusi PT X. Yang ketiga menentukan dan merekomendasikan lokasi warehouse yang optimal sebagai tempat transit pengiriman barang. Lalu manfaat dan ruang lingkupnya di sini manfaatnya adalah solusi praktis dalam penanganan permasalahan distribusi barang PT X. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, panduan pengembangan sistem distribusi yang lebih efektif dan efisien. Yang keempat, berkontribusi pada literatur akademik dalam bidang manajemen rantai pasokan dan penelitian operasi. Nah, untuk batasan di sini, eh, penelitian hanya dilakukan pada PTJ selaku third party logistik, lalu data yang digunakan sementara ini 3 bulan dari bulan Oktober hingga Desember 2023. Lalu untuk batasannya, yang pertama tidak terjadi perubahan biaya-biaya selama dilakukan penelitian. Yang kedua tidak terjadi penambahan kapasitas di warehouse selama dilakukan penelitian. Lalu untuk tinjauan pustaka di sini ada 4 yang saya tampilkan. Ada manajemen rantai pasok, gudang transit, konsep optimalisasi lokasi warehouse, dan set covering model. Mungkin saya nggak akan bahas panjang tentang ini. Langsung saya lanjutkan ke penelitian terdahulu. Di sini saya tampilkan 5 dari 9 yang saya cantumkan di proposal. Yang pertama, jadi mengacu pada optimization of regular vehicle routing problem based on set covering models. Mulai dari Sukenaka itu metodenya VRP and set covering models. Lalu yang kedua ada gradual covering location problem with multi-type facilities considering customer preference. Itu menggunakan gradual covering location problem. Yang ketiga, application of set covering location problem for organizing the public postal network. Itu menggunakan set covering location problem. Lalu yang keempat, allocation of relief center for flood victims using location set covering problem, menggunakan location set covering problem. Dan yang terakhir di sini yang menjadi acuan dasar pada penelitian ini adalah the maximal covering location problem oleh Richard Church and Charles R. Rivel 1974. Jadi mengacu pada buku beliau, jadi penelitian ini acuan terdekatnya menggunakan Church and Rivel pada 1974 dengan penelitiannya mengenai set covering location problem untuk menentukan lokasi yang optimal untuk fasilitas gudang pada konteks ini. Kemudian perbedaan yang mencolok antara metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah formulasi matematis yang akan digunakan akan menyesuaikan dengan kondisi-kondisi tertentu di mana perusahaan membutuhkan suatu batasan yang bisa mempengaruhi tujuannya, sehingga persamaan matematis yang akan dibangun berbeda dengan yang sudah ada. Baik, langsung masuk ke metode penelitian. Di sini batasan-batasan yang digunakan. Jadi yang pertama prinsipal PTX ini menggunakan third party logistik di Cikarang. Untuk volume distribusi di Jawa Tengah dan Jawa Timur akan kita pecah menjadi di Jawa Tengah dan di Jawa Timur gudang yang tadi akan diinvestasi oleh PTY. Untuk potensi titik di sini ada 7, yaitu ada kita sudah menentukan beberapa yang potensial. Di Jawa Tengah itu ada Semarang, Kendal, Salatiga, dan di Jawa Timur ada Surabaya, Gresik, Mojokerto, dan Sidoarjo. Lalu untuk jumlah teralokasi dedicated shuttle inbound itu shuttle itu berarti dari prinsipal langsung ke masing-masing gudang transit yang akan dicari lokasinya pada penelitian ini itu ada 3, itu truk ukuran tronton wing box. Lalu untuk jumlah distribusi last mile-nya itu yang dari gudang transit ke masing-masing gudang distributor untuk penjualan itu disediakan 5 di masing-masing
eh, gudang transit. Lalu nilai investasi di sini 240 juta per tahun itu angka didapatkan dari 10% dari total sales PTY yang didapatkan dari PTX. Lalu untuk formula matematis dapat dilihat pada sebelah kanan. Jadi poin 3.1 itu formulasi matematis untuk objektifnya yaitu jarak pengirimannya. Lalu yang 3.2 ini constraint untuk menentukan solusi alternatif yang dipilih minimal satu. 3.3 ini jumlah titik di Semarang maksimal itu di sini 3 titik. Lalu yang bawahnya itu maksimal titik di Surabaya ini, mohon maaf ini ada kesalahan, harusnya saya isi 4. Lalu untuk TJ ini jumlah truk batasan untuk distribusi last mile maksimalnya 5. Lalu untuk ya 3.6 ini adalah batasan total investasi yang mampu atau budget yang akan dikeluarkan oleh PTJ sebesar 240 juta per tahun. Baik, bisa saya lanjutkan. Di sini pengumpulan datanya, langkah-langkah yang akan dilakukan. Jadi di sini saya menggunakan 4 data. Yang pertama adalah data demand, itu data yang diambil dari fulfillment tracker PTY, yaitu jumlah demand yang diinput oleh time sales ke fulfillment tracker. Lalu yang kedua, kubikasi order per trip, fulfillment tracker, sumbernya fulfillment tracker PTY. Jadi kubikasi order ini adalah ketika PTX mengorder, dia akan menentukan langsung dengan angka kubikasi. Jadi mereka tidak memesan tipe truk, jadi nanti bisa dilihat di quotation order dengan kubikasi misalnya 24 kubik itu akan masuk ke tipe truk yang mana sesuai dengan quotation PTX. Lalu untuk durasi overnight, jadi pada ini sumbernya di monitoring tracker PTY. Jadi PTY memiliki tim monitoring yang memonitor berapa lama durasi overnight yang terjadi pada masing-masing unit PTY. Lalu keempat, harga trip atau overnight ini sumbernya dari quotation PTY terhadap PTX. Lalu untuk pengolahan data dan analisis, di sini saya menggunakan software Lingo dan model matematis yang telah dirumuskan di atas akan digunakan dan diterjemahkan ke dalam pemrograman Lingo yang kemudian akan diolah secara otomatis oleh software sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Lalu setelah melakukan penelitian ini akan dilakukan rencana analisis implikasi manajerial dari temuan penelitian, lalu kita ajukan kepada manajemen dan mencari respon dari manajemen, lalu menentukan penanggung jawabnya siapa. Nah, berikut adalah langkah-langkah penelitian selanjutnya. Alur penelitiannya di sini. Pertama, melakukan adaptasi pemodelan matematis dari Church and Rivel, lalu pengumpulan data, data sekunder demand seperti demand, kapasitas, tipe truk, dan biaya, lalu menggunakan aplikasi Lingo untuk pengolahan data, lalu mengajukan ke manajerial untuk mendapatkan analisis implikasi manajerial, lalu perumusan kesimpulan dan saran penelitian. Lalu selesai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk seminar proposal kali ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan Bapak Ibu sekalian.